sebetulnya penyebab kelinci masuk angin atau kembung itu bukan dari kelincinya ditaruh di luar, tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bunny, apa kabar ya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi di musim penghujan ini Kings Bunny dibanjiri pertanyaan-pertanyaan. Bang, kenapa sih di musim hujan ini banyak kelinci yang berguguran? Apa benar musim pengaruh dengan kematian kelinci? Kings Bunny akan menjawabnya di sini ya. Tapi seperti biasa ya, sebelum teman-teman melanjutkan video ini, sebelum Kings Bunny melanjutkan video ini, jangan lupa ya di subscribe ya, supaya apa? Supaya teman-teman nanti dapat pemberitahuan yang informatif dan inspiratif dari channelnya Kings Bunny tentunya ya. Dan juga buat teman-teman yang memerlukan peralatan, obat pakan serta alat-alat kelinci, jangan lupa berinya di Kings Bunny Rabbit Store saja ya, di Kings Bunny Rabbit Store saja, jangan lupa gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi mari kita mulai videonya ya. Ya bang, dari tadi kan sudah mulai juga videonya ya. Videonya tuh kita akan membahas, ya Allah ya Robbi. Kenapa dia sering loncat nih? Nih setiap Kings Bunny mau membahas kelinci, merawat kelinci di musim hujan. Masih ingat nggak dengan video yang ini dulu di sini ya? Sini. Itu si Naruto terbang juga ya, loncat ya. Sekarang dia mau ikut-ikutan, tapi tenang, sekarang sudah dimodifikasi kandangnya ya. Tempat syutingnya, tempat syuting artisnya, panggungnya sudah dimodifikasi. Jadi meskipun dia loncat kemana-mana nggak bakal jatuh ya. Karena bahaya nggak sih bang kalau misalkan kelinci jatuh ya, kelinci loncat dari ketinggian, sangat bahaya teman-teman ya. Bahayanya gimana? Karena teman-teman ada banyak kasus. Jadi kelincinya itu loncat dari ketinggian sekitar tingginya itu 2 meter ya. Nah itu kelincinya bisa patah tulang teman-teman. Jadi Kings Bunny ngeri lah lihat fotonya, makanya nggak Kings Bunny tampilkan di sini. Jadi si tulangnya itu keluar teman-teman ya, tulang kakinya keluar. Jadi susah untuk diobati ya. Sudah Kings Bunny kasih saran untuk dibawa ke dokter hewan, ternyata kata dokter hewan harus diamputasi. Wah pokoknya mah sayang sekali lah pokoknya itu. Gak tahu kelanjutannya gimana sama ownernya itu, dilanjutkan amputasi atau tidak, karena nggak ada pemberitahuan lagi sama Kings Bunny. Jadi itu ya teman-teman, dijaga kelincinya supaya jangan sampai loncat dari ketinggian karena berbahaya ya. Karena meskipun kelinci itu sebetulnya takut ketinggian ya, seperti ini nih. Ini Kings Bunny menggunakan ini kandang yang ukuran 40 cm, 2 ya, tingginya 45 cm, berarti 2 ini sekitar 90 cm. Jadi ketinggian ini ke lantai sekitar 90 cm. Dan kelincinya alhamdulillah belum pernah ada yang loncat, kecuali yang waktu video kemarin itu ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang perlu diperhatikan dalam memelihara kelinci pada saat musim hujan gitu ya? Betul nggak musim hujan itu banyak kelinci yang berguguran? Sebetulnya ya, kalau pengalaman Kings Bunny, alhamdulillah, mau musim hujan, mau musim kemarau, alhamdulillah, selama pakan yang kita berikan sesuai dengan teori, ya gitu kan, sesuai dengan teorinya. Teorinya apa sih? Nah, pasti teman-teman kan sudah tahu kan. Jadi teorinya itu kan makanan kelinci itu 80% adalah hay, ya kan. Nah, videonya tonton di sini nih untuk makanan kelinci ya, kunci sukses dalam memelihara kelinci. Jadi kalau teman-teman ngasihnya cuma hay dan pelet saja, insya Allah aman ya. Nah kenapa banyak teman-teman breeder atau banyak teman-teman terutama yang pemula dalam memelihara kelinci pada saat musim hujan, dia tuh kadang-kadang suka banyak yang mati kelincinya. Kenapa? Karena setelah Kings Bunny selidiki, setelah Kings Bunny lihat-lihat dan pelajari, ternyata mereka ngasih makan kelincinya itu dengan rumput segar. Nah jadi rumput segar itu pada saat ngarit ya kan. Jadi pada saat musim hujan ya kan, pada saat musim hujan itu rumput pasti basah ya kan. Nah karena apalagi hujannya itu ngerincik ya, dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam, nggak ada waktu untuk ngarit ya kan. Jadi tiba giliran berhenti sebentar hujan langsung diarit gitu kan. Nah
biasanya disimpan dulu, memang ditiriskan gitu ya, ditiriskan sampai beberapa jam, tapi kan nggak dijemur. Nah jadinya apa? Jadinya busuk, banyak bakteri, diberikan kepada kelinci, nah biasanya kelincinya akan kembung, mencret, kemudian mati. Nah kemudian apalagi yang biasanya teman-teman lakukan pada saat musim hujan? Biasanya juga memberikan sayuran ya, meskipun sayuran yang boleh untuk kelinci seperti selada, seperti apalagi seledri, kemangi, itu tidak boleh diberikan sesering mungkin, apalagi dijadikan makanan pokok untuk kelincinya ya. Jadi kalau teman-teman mau memberikan sayuran, cukup sayurannya sedikit saja ya. Cukup yang menjadi makanan kelinci teman-teman adalah pelet dan hay khusus kelinci. Itu saja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan hal seperti itu, insya Allah kelinci teman-teman akan sehat pada saat musim hujan. Nah terus apalagi, misalkan kandang di luar bang, kandang saya di luar, kandang abang mah di dalam, nggak masalah. Ya memang nggak masalah juga, mau kandang di luar, mau kandang di dalam, sebetulnya nggak masalah. Yang penting kandang di luar itu tidak boleh terkena cipratan air hujan. Seperti apa? Ya misalkan teman-teman punya kandang kelinci di luar, ya kan? Ya ditutupi lah ya, ditutupi supaya erang-erangnya itu tidak mengenai erang apa sih? Pokoknya mah, jadi air hujannya itu tidak menciprat ke dalam kelincinya, ke dalam kandang kelinci. Jadi kandang kelinci itu tetap kering gitu ya. Jadi istilahnya mah kandang kelinci itu harus kering aja. Jangan sampai kandang kelinci itu basah, karena kalau kandang kelinci basah itu menjadi sumber penyakit lagi ya. Tadi sumber penyakitnya dari makanan ya kan. Nah, sumber penyakit kedua dari kandang. Kandang yang kurang bersih, kandang yang tidak kering itu akan menyebabkan kelincinya juga akan bermatian pada saat musim hujan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan banyak juga bilang, bang saya udah ngasih makannya hay sama pelet tapi kenapa tetap mati gitu ya. Nah itu kemungkinan bisa jadi dari kondisi kandang yang tidak bersih gitu ya, kondisi kandang yang basah. Nah itu bisa jadi akan menyebabkan kelincinya bermatian juga pada saat musim hujan ya. Jadi nggak masalah kandang di luar yang penting tidak terkena cipratan air hujan. Nah ada nih kandang kelinci dari sahabat Kings Bunny ya, yang ada di daerah perdagangan sana. Seperti ini kandangnya ya, kandangnya bagus kan. Nah seperti ini, dia di luar kandangnya ya. Justru malah bagus kandang di luar itu, jadi si aliran udara itu akan masuk berseliweran ya, bergantian, tidak lembab kandangnya ya kan. Jadi kandang kelinci itu akan tetap sehat. Tapi ingat, yang penting harus dijaga supaya kandangnya itu tidak lembab. Itu saja teman-teman ya, tidak terkena cipratan air hujan itu. Nah terus kemudian yang selanjutnya apalagi ya, udah itu aja. Udah itu aja, cuma dua sebetulnya mah ya. Kalau yang Kings Bunny pelajari, kenapa pada saat musim hujan itu banyak kelinci-kelinci yang berguguran, yaitu yang pertama karena makanan yang tidak terjaga ya kan. Nah, kalau makanannya pelet dan hay khusus kelinci dan pelet khusus kelinci, insya Allah kelinci teman-teman akan aman. Dan kedua, kandangnya terjaga dari supaya tidak terkena cipratan air hujan gitu ya teman-teman. Bagaimana sekarang sudah paham ya? Jadi kalau teman-teman sekarang musim hujan di tempat teman-teman, jangan masalah, nggak usah ragu, nggak usah bimbang ya kan, karena kita nggak bisa mengendalikan musim ya gitu. Karena kelinci juga di luar kan di alam bebas kan, pasti hujan-hujanan juga, nggak masalah ya kan. Nggak ada kelinci yang karena hujan-hujanan jadi masuk angin gitu. Hujan-hujanan jadi demam, nggak ada sebetulnya gitu. Karena sebetulnya penyebab kelinci masuk angin atau kembung itu bukan dari kelincinya ditaruh di luar, tidak ya, tapi karena kelincinya itu dia makan makanan yang nggak sehat ya, kemudian akan menyebabkan kelincinya kembung ya. Jadi intinya itu tadi ya, sumber dari makanan ya kan, dan juga kebersihan kandang supaya kandangnya itu jangan basah ya, jaga agar tetap kering. Itu saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau rasa teman-teman ini bermanfaat, tolong disebarkan ke media sosial yang teman-teman punya. Jumpa lagi di video selanjutnya, jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.